Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setelah kita mempelajari perusahaan jasa, perusahaan dagang, maka kali ini kita akan coba memulai di perusahaan manufaktur, di mana di materi kali ini perusahaan manufaktur akan kita perkenalkan dan beserta dengan struktur biaya-biaya yang mencakup ke dalam perusahaan manufaktur itu sendiri. Jenis perusahaan yang kita ketahui itu ada 3. Yang pertama ada perusahaan jasa yang sudah kalian kenal ketika di kelas 10 dan kelas 11. Perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Mari kita lihat apa perbedaan dari ketiga perusahaan tersebut. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya adalah bersifat non-fisik. Jadi perusahaan jasa itu sendiri hanya dapat kita rasakan manfaatnya, namun tidak berupa produk yang diberikan ke kita. Seperti perusahaan transportasi, jika kalian menaik angkot, kalian tidak diberikan angkotnya, tetapi kalian merasakan manfaat dari naik angkot itu sendiri. Biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan publik, dan lain-lainnya. Masih banyak sekali contoh dari perusahaan jasa itu sendiri. Nah, coba kalian berikan 5 contoh perusahaan jasa yang berada di sekitar atau di wilayah kalian. Selanjutnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Dasar garis besar, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari konsumen dan kita jual kembali tanpa merubah bentuk dari si barang tersebut. Sebagai contoh, pasar swalayan. Jika dia mengambil dari petani berupa sayur-sayuran, maka yang dia jual pun adalah sayur-sayuran. Dan lain-lainnya, masih banyak sekali contoh perusahaan dagang. Coba berikan 5 contoh perusahaan dagang yang ada di sekitar kalian. Ingat, perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak merubah bentuk dari produk aslinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan mentah dan mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Berbeda dengan seperti perusahaan dagang yang membeli bahan dan tidak merubah bentuk. Namun jika perusahaan manufaktur membeli bahan baku, kemudian diolahnya sehingga menjadilah produk jadi yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di sini kita contohkan produsen mie instan. Kalian ketahui bahwa mie instan memiliki sebuah bahan baku yang kemudian diolah menjadi sebuah mie instan itu sendiri. Selanjutnya, selain mie instan, ada juga contoh lain seperti perusahaan tekstil yaitu baju, kemudian perusahaan pakaian lainnya, perusahaan meja, kursi, dan lainnya. Yang jelas perusahaan ini merubah dari sebuah bahan baku menjadi bahan jadi yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dari bahan bakunya. Coba berikan 5 contoh perusahaan manufaktur yang beroperasi di kota kalian atau di wilayah kalian. Banyak sekali sebenarnya, apalagi kalau yang tinggal di daerah Citerep, Cibinong, Depok, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan manufaktur. Karena memang hampir seluruh perusahaan yang ada di sini adalah perusahaan manufaktur. Mengolah bahan baku, kemudian menjadi sebuah barang jadi yang siap dijual. Selanjutnya ini adalah alur dari perusahaan manufaktur, di mana produsen bahan baku menjual kepada perusahaan manufaktur. Kemudian diolah, dibuat menjadi barang jadi oleh perusahaan manufaktur, dan dijual kepada konsumen. Begitupun konsumen membelinya dari perusahaan manufaktur.
perusahaan manufaktur pun membeli bahan baku dari produsen bahan baku. Inilah siklus dari perusahaan manufaktur, di mana produsen bahan baku kemudian menjual kepada perusahaan manufaktur dan menjual produknya kepada konsumen. Dan inilah siklus yang terdapat di perusahaan manufaktur. Selanjutnya jenis persediaan perusahaan manufaktur, di mana di sini ada 3 persediaan yang kita ketahui. Pertama, persediaan bahan baku, kedua, persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Kita lihat apa saja perbedaan dari 3 persediaan bahan tersebut. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, di mana persediaan bahan baku adalah bahan dasar yang menjadi komponen utama dari suatu produk. Sebagai contoh, bahan baku dari pakaian itu berupa kain. Selanjutnya, pembuatan meja. Bahan baku dari sebuah meja adalah kayu. Nah, kain dan kayu inilah yang menjadi sebuah bahan baku utama dalam membuat sebuah produk pakaian dan juga kayu dalam sebuah produk meja. Dan masih banyak lagi seperti besi yang dibuat menjadi sebuah komponen-komponen seperti kendaraan, kursi, lemari, dan sebagainya. Nah, inilah pengertian dari bahan baku itu sendiri. Selanjutnya, setelah bahan baku dibuat, ada yang namanya tahap selanjutnya, yaitu persediaan barang dalam proses, di mana persediaan barang dalam proses adalah persediaan bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi. Namun, karena kita di akuntansi itu memiliki sebuah tanggal neraca, nah bahan baku yang sudah diproses bisa saja belum jadi, sehingga bahan baku tersebut belum menjadi barang jadi, yang sehingga di gudang masih dalam bahan dalam proses. Sebagai contoh, pakaian yang belum jadi, yaitu yang gak ada lengannya, atau mungkin pakaian tersebut masih belum dikancingi, maka belum bisa disebut pakaian yang jadi. Atau contoh lain, meja tulis yang belum dihaluskan atau belum dicat, sehingga sudah berbentuk meja namun belum siap untuk dijual. Itulah barang dalam proses. Persediaan yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Setelah dari persediaan bahan baku diolah menjadi persediaan barang dalam proses, sehingga barang tersebut sudah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, persediaan barang jadi adalah bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Sebagai contoh, yaitu kayu yang tadi dibuat menjadi sebuah meja, atau kain yang dibuat menjadi sebuah pakaian. Pakaian dan meja inilah yang dinamakan sebagai barang jadi yang siap untuk dipasarkan dan siap untuk dijual. Nah, inilah ketiga persediaan yang sudah kita kenal di dalam perusahaan manufaktur. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang, di mana persediaannya hanya ada persediaan barang untuk dijual dan hanya dalam satu bentuk karena tidak melalui proses perubahan. Jika perusahaan manufaktur ada proses perubahan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Inilah perbedaan dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur yang sekarang sedang kita pelajari di kelas 12 ini. Selanjutnya ada jenis dan pengelompokan biaya, di mana biaya-biaya yang terdapat di manufaktur itu berbeda dengan yang ada di perusahaan dagang maupun di jasa. Yang terdapat di perusahaan manufaktur itu lebih kompleks lagi, di mana biaya tersebut dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga biaya inilah yang akan digunakan untuk membuat sebuah produk jadi, mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadinya. Selain ketiga biaya ini, biaya manufaktur pun ada yang namanya biaya pemasaran dan biaya administrasi umum, di mana biaya-biaya tersebut yang akan kita gunakan di dalam perhitungan laba atau rugi dari perusahaan manufaktur itu sendiri. Di mana biaya-biaya inilah yang dinamakan sebagai biaya operasional,
dari sebuah perusahaan manufaktur. Pertama yang akan kita kenalkan adalah biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi tertentu, misalnya harga beli kain per potong atau harga beli kayu per unit. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa kain dan kayu sebagai bahan baku dari sebuah produk seperti pakaian maupun meja. Nah, pembelian bahan inilah yang dinamakan sebagai biaya bahan baku. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Misalnya tukang jahit di dalam perusahaan garmen, tukang kayu di dalam perusahaan mebel. Karena kedua contoh ini adalah orang-orang yang betul-betul terjun langsung di dalam proses pembuatan dari produk itu sendiri. Maka biaya inilah yang dinamakan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah biaya overhead. Berbeda dengan biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Selain kedua biaya tersebut, di dalam pembuatan sebuah produk ada biaya-biaya lain yang dinamakan sebagai biaya overhead, di mana biaya overhead adalah biaya-biaya selain biaya bahan langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Sebagai contoh, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikasi lain. Oke, kita bahas yang pertama biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong atau bahan tidak langsung yaitu bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu. Misalnya kancing yang ada di dalam sebuah pakaian. Tanpa kancing sebenarnya sudah bisa dinamakan sebagai pakaian, namun belumlah menjadi sebuah produk jadi yang betul-betul sempurna jika tidak ada kain. Atau contoh lain adalah cat yang ada di perusahaan mebel. Sebelum dicat, meja tersebut sudah jadi sebuah meja, namun masih kurang baik atau kurang bagus sehingga belum layak untuk dijual, sehingga perlulah sebuah cat untuk menyempurnakan produk dari meja itu sendiri. Kemudian biaya tenaga kerja penolong. Nah, ini adalah biaya di luar dari biaya tenaga kerja langsung, seperti pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang tetapi tidak terlibat secara langsung di dalam proses produksi. Ingat ya, tidak terlibat langsung. Seperti mandor. Mandor tidak terlibat langsung, tapi dia memberikan sebuah arahan kepada para tukang-tukangnya. Kemudian satpam pabrik tidak terlibat langsung ke dalam proses pembuatan produk, namun peran dari satpam pabrik pun sangat penting untuk menjaga sebuah produk itu sendiri. Dan yang terakhir dari biaya overhead adalah biaya pabrikasi lain, di mana biaya pabrikasi lain adalah biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja penolong, seperti biaya bahan listrik, air, biaya telepon pabrik, depresiasi bangunan, dan biaya depresiasi mesin dan lain-lainnya. Sebenarnya untuk biaya overhead itu sendiri tergantung dari perusahaannya. Akan menempatkan di dalam perusahaan bahan bakukah, akan ditempatkan sebagai bahan tenaga kerja langsungkah, atau mungkin ditempatkan di dalam biaya pabrikasi lain. Baik, untuk materi hari ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya berkenaan dengan biaya-biaya di dalam perusahaan manufaktur. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan yang telah saya jelaskan berkenaan dengan biaya manufaktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.